guys, balik lagi dengan channelnya AutoFM TV, ketemu lagi sama Mel. Nah, kali ini Mel akan review mobil solar ya, keluaran dari Mitsubishi. Nah, ini mobil tempur yang biasa dipakai banyak orang untuk perjalanan jauh ya. Terus juga ini irit banget ya untuk dari konsumsi BBM-nya. Kali ini AutoFM ada masuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate tahun 2018 ya, teman-teman. Ini pemakaian di 2019, warnanya di titanium grey ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu review dari awal sampai akhir dan kalau pengen tahu juga untuk harganya, pajaknya ada di bulan apa, nanti Mel akan kasih tahu, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Kalian bisa dukung dari channel AutoFM TV dulu. Cara kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow dari Instagram AutoFM di AutoFM_marketing, AutoFM_Cibubur, dan Melisa_AutoFM. Dan jangan lupa juga nih follow di TikToknya AutoFM yang ada di bawah sini di AutoFM TV. Yuk kita langsung mau review aja ya. I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. I never thought I'd be on my shit, be on mine. I'm spending my time in love like I should, and no more struggling for more blood. Yeah. I never thought I'd feel like this. Feel like this. Feel like I never thought I'd feel like this. Feel like this. Feel like I never thought I'd feel like. Oke, untuk yang bagian pertama kita akan bahas untuk eksteriornya dulu ya. Di eksteriornya ini tadi sudah Mel jelaskan warnanya ini ada di titanium grey ya. Untuk di dalam interiornya dia warnanya ada di beige ya, teman-teman. Untuk di bagian tampilan eksteriornya seperti biasa kita akan bahas untuk di bagian lampunya yang sudah punya DRL lampnya. Lampunya juga sudah yang LED ya, teman-teman. Dan ini dia punya 1, 2, 3, 4 sensor ya untuk di bagian depannya. Grillnya juga dia dibagi menjadi 2 grill aja ya. Bisa dilihat ya untuk grillnya di sini dengan logo Mitsubishi di bagian tengah. Serta untuk di bagian grill yang di bawahnya, nah ini juga sama zigzag. Jadi dia mengikuti dari bagian tampilan grill yang di atasnya gitu ya. Untuk di bagian lampunya masih yang model 2018 ya. Jadi belum yang model kotak memanjang seperti mobil kurang lebih expander gitu ya. Oke, untuk di bagian lampunya kita sudah selesai bahas. Sekarang kita ke bagian samping. Di sini untuk velgnya ini dia sudah two-tone ya, teman-teman. Dan juga untuk mereknya ini dia ada di Bridgestone. Untuk ukurannya sendiri ini dia ada di 265/60, ringnya di 18 ya, teman-teman. Untuk bannya ini untuk tahunnya juga dia sama di 2018 bannya, jadi masih keluaran pertama kali. Untuk ground clearance-nya kalau mobil besar atau SUV seperti ini biasanya dia masih tinggi itu ya, jadi jaraknya juga aman banget. Untuk teman-teman nih yang suka atau ada di jalanan yang polisi tidurnya lumayan tinggi atau kawasan banyak genangan-genangan air, ini mobil ini sangat-sangat recommended banget ya. Oke, kita lanjut. Untuk dari Mitsubishi Pajero ini kelebihan lainnya adalah kalau misal kita unlock, spionnya auto retract. Begitupun kalau misal kita lock, dia melipat kembali ya. Jadi Mitsubishi Pajero ini memang untuk spionnya dia sudah auto retract, lalu juga dia punya talang air sampai ke bagian kursi yang di penumpang tengah. Dan untuk handle pintunya dia juga punya sensor atau tombol ya. Ini posisinya terkunci ya guys, tuh. Kalau kita tekan, terbuka kembali. Dan ini bukan hanya tombol dia ada sebelah kanan, di sebelah kiri pun dia juga punya ya, teman-teman. Jadi lebih menghemat waktu. Yang penting kuncinya ini ada di dekat kalian, tinggal pencet tombol untuk lock ataupun unlock itu bisa. Oke ya. Sekarang kita mau lanjut ke bagian belakangnya aja review.
Oke guys, nah langsung aja kita review di bagian belakangnya. Untuk di bagian tampilan belakangnya, si mobil dari Pajero ini ya teman-teman, jadi dia juga sudah punya shark fin di bagian tengah atas. Terus juga untuk di bagian stop lampnya dia masih modelnya seperti ini ya, yang memanjang ke bawah, dan stop lampnya pun juga sudah LED. Untuk sensornya di belakang ini lumayan banyak ya, ada 2, 3, 4, 5, 6 titik ya sensornya. Terus juga untuk di sebelah kiri Mel, ini dia ada emblem Dakar Ultimate. Jadi untuk dari Mitsubishi yang kali ini Autofam punya, ini tipenya tipe paling tinggi ya. Jadi dia di Mitsubishi Sport Dakar Ultimate ya, yang artinya tidak punya sunroof tapi diganti menjadi TV tengah gitu ya, untuk dari si tipe Ultimate. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita mau review untuk di bagian bagasinya ya. Nah, untuk bagasinya ini oke, seperti ini tampilannya secara keseluruhan. Kita akan bahas untuk di bagian belakangnya. Tapi sebelum itu, untuk Mel mau informasi aja, kalau ban serepnya itu posisinya ada di bagian bawah sebelah sini ya. Jadi tidak tertutup cover sama sekali, bener-bener bannya langsung terlihat gitu. Oke, kita lanjut yang pertama. Untuk bagasinya, standarnya begini ya. Kalau 3 row kursinya semua turun, jadi di bagian belakangnya ini bener-bener sedikit space untuk kita taruh barang. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman turunkan, ya, ini bisa rata ya guys. Jadi untuk di bagian belakang ini kursinya bisa rata. Nanti di bagian depannya mesti kita adjust lagi. Jadi kursi di bagian belakang bisa muat dan rata seperti bagasi pada umumnya. Bisa teman-teman taruh banyak barang di belakang. Lalu juga untuk dongkraknya, dia ada di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Untuk kunci lain sebagainya ya, segitiganya itu dia ada di bawah box yang ini. Nah, tinggal dibuka, segitiganya kita sudah ada gitu ya, komplit. Di sebelah kanannya ini juga dia ada tempat charge, di sebelah kirinya dia tidak ada tempat charge, jadi kosong aja gitu ya. Joknya ini pun dia sudah joknya dilapisi dengan kulit. Oke, nah ini kurang lebih gambarannya seperti ini kalau 3 row-nya diturunkan gitu ya. Sekarang kita akan bahas untuk di bagian interiornya, dari bagian driver sampai ke bagian kursi penumpangnya, dan nanti kita akan kasih untuk tahu harganya. Oke, langsung aja. I'm spending my time in love like I should. Almost struggling, I'm all good. Yeah, I never thought I'd feel like I never thought I'd feel like I never thought I'd feel like Oke guys, langsung aja kita mau review di bagian interiornya ya. Yang pertama, kursinya ini dia sudah dilapisi dengan kulit, warnanya di beige ya. Untuk perbedaan yang pertama, kursi di bagian driver dia sudah elektrik ya teman-teman tuh. Jadi maju, mundur, kalau mau lebih tegak ataupun mau misalnya lebih bersender juga bisa ya. Untuk kursi yang ada di bagian penumpang dia masih manual ya tuh. Jadi maju mundurnya manual teman-teman ya. Jadi tidak secara elektrikal gitu ya. Untuk di bagian door trimnya ini dia ada dilapisi dengan wooden panel sedikit ya di bagian samping dari door trim yang warna silver. Terus juga ini ada lock dan unlock di dalam kabin. Untuk di bagian depan Mel ini dia sudah start stop engine. Jadi mobil Pajero ini dia sudah support dengan start stop engine ya. Ada pengaturan untuk dari spionnya. Nah, seperti yang tadi kita coba. Oke, untuk dari electrical spionnya juga ini kita bisa ya untuk left dan right-nya. Teman-teman di sini untuk setirnya dia sudah dilapisi dengan kulit dan juga dia ada
logo Mitsubishi di bagian tengah, lalu juga ada pedal shiftnya. Untuk pengaturan cruise controlnya ini juga bisa di sebelah kanan, sebelah kirinya ini source. Biasanya kita lebih ke head unit. Untuk volume, untuk kita geser naik turun bisa ya di sebelah sini. Kalau misalnya teman-teman mau back, ini juga bisa tinggal di adjust aja. Kalau misalnya kalian mau lihat di bagian speedometernya, ini bisa langsung diatur saja ya. Untuk kilometernya ini kita dapat di 51.000 tahun 2018 di mobil Mitsubishi Pajero Dakar tersebut. Oke, kita lanjut. Pengaturan lampunya dia ada di sebelah kanan, lampu jauh, lampu seinnya, fog lampnya ini juga sama. Untuk sebelah kirinya dia ada di wiper ya. Untuk dashboardnya teman-teman, nah dashboardnya ini tuh kedengaran ya. Jadi dia ini masih plastik, tapi di bagian yang tengahnya ini dia full semua dengan wooden panel ya. Untuk AC-nya ini dia ada 4 buah di bagian depan, dan ini AC-nya masih dingin banget, masih bagus banget ya. Kita akan coba untuk di bagian head unitnya. Nah, Mel akan coba kencangkan volumenya. Jadi untuk dari volume radionya ini masih soundnya masih good, masih bagus. Untuk di bagian touchscreen-nya juga ini masih enak banget ya. Jadi nggak ada error-error sama sekali. Ini bisa connect ke USB, bisa connect Bluetooth ya teman-teman. Terus juga bisa voice over, aux juga bisa. Ini tinggal kalian setting aja ya sistemnya untuk brightness-nya dan lain kontrasnya sebagainya, ini juga bisa disetting gitu ya. Untuk di bagian tengahnya ini ada pengaturan AC-nya sendiri. Untuk lampu hazardnya dia juga ada di bagian tengah. Ini cantik banget ya untuk dari wooden panelnya. Jadi menambah kesannya tuh indah banget untuk dilihat ya di bagian konsol yang tengahnya. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada tempat charge-nya, dan ini transmisinya sudah otomatis dengan parking brake-nya ya, otomatis nih di sebelah sini. Untuk cup holder-nya di bagian depan juga sudah punya 2 buah di tengah. Untuk box-nya ini bisa teman-teman taruh handphone. Terus juga kalau misalnya kalian pengen taruh barang lebih banyak, ini box-nya lumayan dalam, jadi tidak usah khawatir, masih muat banyak ya. Lalu untuk di bagian dashboard yang paling ujung, nah warnanya di warna beige ya teman-teman. Tuh bukanya juga masih sangat-sangat pelan banget, masih bagus ya. Ini kita ada dapet P3K-nya. Terus juga di sini ada servis dari mobil tersebut ya. Jadi untuk dari oli mesinnya ini dia ada dari Mitsubishi-nya langsung ya. Oke, kita lanjut di bagian atas. Di sini ada 2 lampu tengahnya. Terus kalian bisa adjust seperti ini, jadi ketiga lampunya nyala. Lalu ada tempat taruh kacamatanya di bagian tengah sebelah sini ya. Sun visor-nya ini dia belum ditambahi dengan lampu, jadi hanya menggunakan lampu tengah di sebelah sini gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut review di bagian kursi paling belakang atau kursi penumpangnya ya. Oke guys, nah tadi kita sudah lihat untuk review di bagian depannya. Nah sekarang kita di bagian terakhir yaitu kursi penumpangnya. Untuk kursi penumpangnya ini sama ya, warnanya juga di beige, dia juga sudah dilapisi dengan kulit. Lalu ini ada tempat untuk cup holdernya, dan bisa juga jadi armrest kalau misalnya teman-teman memang perlu ya. Kalau tidak tinggal dinaikkan saja, dan ini bisa muat 2-3 orang di bagian kursi tengahnya. Untuk dari headroomnya memang untuk mobil Pajero ini memang kita bisa lebih bersantai, jadi kurang lebih 1 jengkal Mel nih ya, jadi pas gitu 1 jengkal. Terus juga untuk legroomnya ini masih nyaman banget dan bener-bener empuk banget dari Mitsubishi Pajero ini gitu ya. Di bagian atas Mel ini dia ada 2 buah lampu tengah. Terus juga ada pengaturan untuk dari AC-nya ya di kanan kiri dan di bagian belakang juga. Yang tadi Mel bilang bahwa mobil Mitsubishi Sport Dakar Ultimate dia tidak ada sunroof ya, tapi digantikan dengan TV tengahnya. Jadi bisa teman-teman lihat ini kita close aja. Kalau untuk bukanya tinggal kita tekan tombol di bagian tengah, dia otomatis langsung terbuka. Karena ini tidak ada disknya, jadi kita nggak bisa coba ya, tapi ini berfungsi kok teman-teman. Jadi untuk di bagian disknya. Untuk door trimnya ini standar ya, jadi warnanya juga beige dan ada sedikit wooden panel di bagian door trimnya. Untuk dari windownya si Pajero ini tidak bisa terbuka full
Jadi hanya sedikit segini aja. Jadi disisakan sedikit kaca ya untuk di bagian power window di kursi penumpang belakang. Oke, untuk dari secara keseluruhan kita sudah selesai review. Nah teman-teman, untuk dari Mitsubishi Pajero ini kita buka harganya di 400 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung teman-teman cek aja di websitenya Autofam di www.autofam.net, atau bisa langsung juga hubungi mail aja di 081389 kali di 077. Nah untuk pajak ini dipanjang di bulan 3 tahun 2024, jadi sudah panjang 1 tahun ya teman-teman. Silakan kalian kunjungin aja showroomnya Autofam. Kita ada di Mangga 2 dan juga Cibubur. Alamat lengkapnya di bagian bawah sini. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung hubungin ke nomor salesnya, ataupun teman-teman bisa datang, jadi bisa langsung nego di tempat. Dan kalau teman-teman sudah deal, sudah down payment, nanti unit tersebut akan kita bawa general check up ke bengkel resmi, karena kita menjamin 3 hal: tidak bekas tabrak, banjir, dan kilometernya pasti asli gitu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review Autofam TV, dan jangan bosan-bosan untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV. Oke, sampai jumpa lagi ya, bye.